Hai, perkenalkan nama saya Frediana Nur Saputra. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hak-hak atas tanah. Tanah mempunyai kedudukan yang amat penting bagi manusia, masyarakat, serta negara. Begitu pentingnya peran tanah bagi individu, rakyat, dan negara. Maka tanah perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum baik dalam penetapan hak ataupun dalam pencabutan hak atas tanah. Hak atau bisa disebut klaim atau tuntutan dan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Dengan perlindungan hukum tersebut, maka subjek hak dapat menuntut haknya terhadap setiap gangguan pihak lain termasuk negara. Hak untuk memiliki tanah atau dalam bahasa Undang-Undang Pokok Agraria disebut hak atas tanah pada hakikatnya mengandung kekuasaan atau kewenangan bagi pemegangnya secara bersamaan dibebani dengan sebuah kewajiban. Tanah adalah permukaan bumi atau the surface of earth, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi, hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Selanjutnya, pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh, bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diberlakukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dengan batas Undang-Undang Pokok Agraria dan perundang-undang lainnya. Hak atas tanah secara historis. Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria, yang pertama tanah-tanah hak barat, kedua tanah-tanah hak Indonesia. Setelah Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hak atas tanah yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Hak atas tanah sebelum Undang-Undang Pokok Agraria, yang pertama tanah-tanah hak barat, meliputi hak Eigendom, hak Erfvek, hak Opstal. Kedua, tanah-tanah hak Indonesia. A. Tanah-tanah dengan hak adat. B. Tanah-tanah dengan hak ciptaan pemerintah. Hak Eigendom adalah hak untuk dengan leluasa. Yang pertama, menikmati kegunaan suatu benda dan untuk berbuat bebas terhadap benda yang bersangkutan dengan kekuasaan yang sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan perundang-undangan lainnya yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang dan tidak mengganggu hak-hak pihak lain. Semuanya itu terkecuali pencabutan hak untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian yang layak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 570 BW. Eigendom. Hak Eigendom dibagi menjadi dua, yaitu pertama, hak Eigendom menurut pasal 570 BW. Luasnya kurang lebih 10 bau. Dua, hak Eigendom dengan hak-hak penguasa. Luasnya kurang lebih 10 bau, yang disebut dengan tanah partikulir, particular landarage. Tuan tanah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengangkat kepala desa, hak mempekerjakan penduduk laki-laki atau rodi untuk sehari dalam seminggu dengan hanya diberi makan, hak untuk memungut cukai atau sebagian dari hasil panen, hak atas sewa kebun, sewa tanah, dan pajak atas pemeliharaan ikan. Telah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikulir. Hak Erfvek, hak kebendaan atau Jachtelijkheid untuk mendapatkan kenikmatan sepenuhnya, fully genotshepen, dari benda tetap orang lain dengan syarat membayar peks, jumlah uang tunai atau hasil bumi setiap tahun sebagai pengakuan terhadap milik orang lain. Pasal 720 BW. Hak Opstal, hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, usaha atau tanaman di atas tanah orang lain. Pasal 711 BW. Bila berakhir dan di atas tanah tersebut masih ada tanah dan bangunan, maka Opstaler mendapat penggantian sesuai dengan nilainya, sedangkan Erfvekster tidak. Tanah-tanah hak Indonesia dibagi beberapa. Yang pertama, hak-hak atas tanah adat. Hak menguasai dari desa atas tanah atau besittings. Hak-hak individual atas tanah.
terkuat dan turun-menurun, perseorangan dan komunal. Kedua, hak-hak atas tanah ciptaan pemerintah, Hindia Belanda, hak agraris eigendom Landerich Basic Rights. Hak-hak atas tanah ciptaan pemerintah Swapraja. Yang pertama, Grand Sultan. 2. Grand Control Earl. 3. Grand Daily Match Habits. 4. Hak konsepsi. Hierarki atas tanah di Indonesia. Hak bangsa pasal 1. Hak menguasai dari negara pasal 2 ayat 1. Hak ulayat pasal 2 ayat 4. Hak perorangan pasal 16 terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak lain yang ditetapkan undang-undang dan yang bersifat sementara sesuai pasal 53. Hak bangsa pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, yaitu ayat pertama. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional, ayat 2. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termaksud dalam ayat 2. Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi, ayat 3. Hak menguasai dari negara, pasal 2 ayat 1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak ulayat pasal 2 ayat 4. Pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Hak atas tanah berdasarkan sifatnya yaitu tetap, sementara, ditentukan kemudian. Hak atas tanah bersifat tetap. Hak milik pasal 20-27, hak guna usaha pasal 28-34, hak guna bangunan pasal 35-40, hak pakai pasal 41-43, hak sewa bangunan pasal 44-45, hak membuka tanah dan memungut hasil pasal 46, hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan pasal 47, hak guna ruang angkasa pasal 48, hak untuk keagamaan dan sosial pasal 49. Hak atas tanah bersifat sementara. Ada hak gadai, hak bagi hasil tanah pertanian, hak sewa tanah pertanian, hak menumpang, hak tanggungan. Hak atas tanah sebagai lembaga. Yang pertama ada hak milik, kedua hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat hak pakai, yang kelima hak pengelolaan. Hak milik pasal 20-27 Undang-Undang Pokok Agraria. Dari sifatnya, hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dari sisi subjek, hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik hanya badan-badan hukum tertentu. Dari sisi objek, tanah negara, tanah ulayat, ataupun tanah yang berupa hak milik adat. Terjadinya karena hukum adat, penetapan pemerintah, dan karena undang-undang. Peralihan hak oleh atau dari warga negara asing boleh melalui 1. Pewarisan tanpa wasiat. 2. Percampuran harta perkawinan dengan syarat dalam 1 tahun harus dialihkan. Jika tidak akan hapus karena hukum. Pembebanan hak lain, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak tinggal, hak guna usaha tidak boleh karena harus di atas tanah negara. Hapusnya meliputi musnah, pencabutan hak, penyerahan sukarela, ditelantarkan, melanggar prinsip nasionalitas. Hak guna usaha pasal 28-34. Dari sisi sifat, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Yang pertama, hanya di atas tanah negara. 2. Digunakan untuk pertanian, perikanan, dan peternakan.
Yang ketiga, jangka waktu tertentu. Dari sisi subjek, warga negara Indonesia dan badan hukum. Dari sisi objek, tanah negara dengan catatan tertentu. Cara terjadinya dengan permohonan maupun ketetapan pemerintah. Peralihan dapat dengan perbuatan dan peristiwa hukum. Jangka waktu 25 tahun untuk perusahaan, 35 tahun dapat diperpanjang 25 tahun. Hak guna usaha pembebanan yaitu hak tanggungan. Hapusnya meliputi jangka waktu berakhir, berhenti sebelum jangka waktu, dilepaskan sebelum jangka waktu, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, tanahnya musnah, subjeknya tidak lagi memenuhi syarat hak guna usaha. Hak guna bangunan pasal 35-40. Dari sisi sifat, hak untuk mendirikan dan bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dari sisi subjek, WNI dan Badan Hukum Indonesia. Dari sisi objek, tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Jangka waktunya 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Pembebanan yaitu hak tanggungan. Hak guna bangunan. Cara terjadinya yang pertama yaitu penetapan pemerintah. Kedua, perjanjian otentik karena penetapan pemerintah dan antara pemilik tanah dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan. Peralihannya, perbuatan dan peristiwa hukum. Hapusnya, tanahnya musnah, jangka waktu berakhir, dilepaskan sukarela, kepentingan umum, ditelantarkan. Hak pakai, pasal 41-43. Dari sisi sifat, hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah orang lain, yaitu milik orang lain atau tanah negara, yang bukan perjanjian sewa-menyewa, dan pula pengolahan tanah. Dari sisi subjek yaitu warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum, didirikan di Indonesia, dan yang mempunyai perwakilan di Indonesia, perwakilan negara asing dan organisasi internasional. Hak pakai. Dari sisi objek yaitu tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan hak milik. Jangka waktu ada yang ditentukan maksimal 25 tahun dan diperpanjang 20 tahun dan tidak tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Cara terjadinya yaitu pemberian hak di atas tanah negara dan pemberian atas usul pemegang hak pengelolaan. Lalu pendirian atau pembebanan hak baru di atas hak milik. Hapusnya yaitu idem. Hak pengelolaan. Sifat pengertian hak pengelolaan secara eksplisit tidak ada di Undang-Undang Pokok Agraria, tapi ada di dalam penjelasan. Hak ini mengacu kepada hak menguasai negara untuk memberikan hak pengelolaan. Pasal 1 Peraturan Perundangan Nomor 40 Tahun 1996 hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan dan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemegang haknya. Dari sisi subjek, orang atau badan penguasa, departemen jawatan atau daerah swatantra untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. Dari sisi objek, tanah negara, cara terjadinya dengan permohonan peraturan ke BPN nomor 9 tahun 1999 tentang cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.